Kakak, makanlah duluan. Sisanya cukup untukku saja. Dulu, Shen Mengxi yang ceria dan periang dijual ke keluarga kami. Kematian ibu dan ayah yang kejam memberikan bayangan besar di hatinya. Ibuku membelikan Shen Mengxi dan membawanya ke rumah, dan langsung menunjukku sebagai walinya. Untuk itu, aku memulai rencana pengembangan pacar. Di mata orang luar, aku adalah siswa teladan nomor 1 di sekolah dengan penampilan yang menarik. Jadi, sebagian besar gadis di sekolah memiliki perasaan tersembunyi padaku. Tapi sejak kecil, aku menerima tugas dari sistem untuk meningkatkan berbagai keterampilanku. Sistem ini tidak memiliki nama dan hanya akan mengeluarkan tugas. Misalnya, kadang-kadang menyelamatkan sandera dari 20 perampok bersenjata untuk mendapatkan poin pengalaman. Awalnya aku pikir aku menanggung sistem ini untuk menghadapi hari kiamat atau kebangkitan energi spiritual di masa depan. Tanpa diduga, membeli secangkir teh susu untuk adik perempuan yang dipungut orang tua saja sudah bisa mendapatkan pengalaman menyelamatkan 200 perampok. Hari ini, seorang remaja pecandu internet mengurung diri di kamar dan bermain game dengan penuh semangat. Ibu Tang Chen, Ling Hui, diikuti oleh seorang gadis. Mereka berdua berjalan menuju rumah. Hei, aku tidak tahu apakah kamu masih ingat bahwa keluarga kami memiliki seorang anak yang lebih tua darimu setengah tahun. Namanya Tang Chen. Dia adalah kakak laki-laki yang sangat lembut. Dia pasti tidak akan menyakitimu. Gadis itu mengangguk kecil dan mengeluarkan gumaman pelan. Menghadapi pemandangan ini, Ling Hui tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ketika Ling Hui pertama kali mengajaknya membeli pakaian baru, gadis kecil itu selalu memasang ekspresi seolah-olah selalu memperhatikan ekspresinya. Baginya saat ini, menerima kebaikan orang lain saja sudah menjadi hal yang sulit. Memikirkan hal ini, Ling Hui merasa sedikit kasihan. Sejak dia menjemput Shen Mengxi, dia belum pernah melihat senyumnya. Mengubah kepribadian tertutup gadis itu yang sudah lama terbentuk tidak mungkin dilakukan dalam semalam. Setelah kamu sampai di rumah kami, Bibi ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu bergaul baik-baik dengan kakak Cheng, ya? Baiklah. Tapi dengan pemahaman Ling Hui tentang anaknya sendiri, selama dia dan Shen Mengxi menghabiskan waktu bersama. Menyelesaikan masalah kepribadian gadis itu seharusnya tidak terlalu sulit. Setelah mengeluarkan kunci dan membuka pintu, Ling Hui melihat sepatu Tang Chen di pintu. Tetapi tidak melihat seorang pun di ruang tamu. Dia tahu bahwa anak nakal itu pasti mengurung diri di kamar untuk bermain game. Tang Chen, cepat keluar. Ada apa? Jangan terburu-buru. Dengarkan aku, jangan terburu-buru. Selesaikan game ini dulu baru datang. Mendengar Bibi di sampingnya tiba-tiba meninggikan volume suaranya, dan ada bicara yang agak tidak sabar di balik pintu. Shen Mengxi tanpa sadar terkejut. Kakak ini sepertinya agak menakutkan. Posisiku bagus, tidak terkena serangan. Aku akan melawan 3 orang, aku akan melawan 3 orang. Melawan 3 orang. Pertempuran sengit berakhir dengan Tang Chen yang kehilangan kendali karena terlalu bersemangat, dan gagal melawan 3 orang. Setelah pertandingan berakhir, kedua rekan timnya ingin menambahkan pertemanannya. Berhasil meraih posisi pertama, langsung membuka pintu kamar dan keluar. Kenapa lama sekali? Tidak mungkin, aku baru mulai bermain game ketika kamu kembali. Ketika Ling Hui memanggilnya tadi, Tang Chen baru saja selesai terjun payung dan sedang bertarung di darat, jadi nada bicaranya sedikit tidak terkendali. Jadi, Bu, kenapa ibu pulang hari ini? Orang tua Tang Chen biasanya bekerja di luar kota. Mereka hanya bisa pulang saat liburan. Lihat sendiri. Ling Hui berkata dengan kesal. Tang Chen baru menyadari, di belakang ibunya ada seorang gadis yang belum pernah dilihatnya. Dengan malu-malu mencuri pandang ke arahnya. Situasi macam apa ini? Menemukan gadis asing yang dibawa pulang oleh ibu kandungnya, Tang Chen membeku di tempatnya. Tinggi gadis itu sekitar 160 cm, lebih pendek darinya sekitar 1,5 kepala. Gadis itu memiliki rambut hitam legam yang sangat lembut dan indah, menjuntai hingga pinggang. Tubuhnya kurus, lembut dan menggemaskan, menggunakan 2 kata untuk menggambarkannya yaitu Lolita. Sebagai tambahan, menurut perkiraan awal Tang Chen, tingkat bahaya kedua beruang kutubnya dinilai C, dan menggunakan 4 kata untuk menggambarkannya adalah Lolita ukuran besar. Fitur wajahnya halus dan teratur, dengan tingkat ketampanan yang sangat tinggi. Jika ditempatkan di sekolah menengah Jiangcheng, dia pasti sekelas bunga sekolah. Bibirnya berwarna merah muda pucat, lembut seperti leci yang dikupas, jika bisa menciumnya sekali saja. Pasti sangat lembut dan manis, Tang Chen tidak bisa tidak memikirkannya, padahal suhu di luar sudah melonjak hingga 30-40 derajat. Gadis itu mengenakan jas hujan besar dan celana jeans panjang, dan sekilas terlihat seperti pakaian lama yang pernah dipakai Ling Hui. Adapun sikapnya, gadis itu hanya menyebutkan namanya kepada Tang Chen, masih bersembunyi di belakang Ling Hui, dan tidak berani menjabat tangannya. Mulai hari ini, Sixi akan tinggal di rumah kita, dan bisa dibilang dia adalah adikmu. Tang Chen, kamu bertanggung jawab untuk merawatnya. Kenapa harus aku? Begini, kemarilah sebentar. Kita bicara di dalam saja. Setelah selesai berbicara, Ling Hui menarik Tang Chen ke kamarnya. Di dalamnya masih ada sekaleng es kola yang belum habis diminum. Serta EPF yang masih berjalan, anak haram ayahku,
Dipungut dari jalanan, sama saja. Atau adik perempuanku yang sudah lama hilang? Begitu masuk ke kamar, Tang Chen langsung menanyakan semua tebakannya. Bukan keduanya. Ling Hui memelototinya, anak ini imajinasinya sangat kaya. Ingat Paman Xia, saat kamu masih kecil, kami mengajakmu ke rumah mereka 2 kali. Begini, ingat, sejujurnya, Tang Chen tentang kejadian yang terjadi sebelum dia berusia 5 tahun. Sudah lama tidak diingatnya, jadi dia diam-diam mengaktifkan kemampuan pencarian memori di benaknya. Baru kemudian dia ingat, Paman Xia ini dulunya adalah teman ayahnya, orang desa. Kemudian menjadi kaya dan menikahi seorang istri cantik, dan putri mereka bernama Shen Mengxi, ketika orang tua Tang Chen membawanya untuk mengunjungi keluarga Xia. Sering menarik Tang Chen untuk berlarian di desa, menangkap kupu-kupu, menggali lobak. Sementara Tang Chen mengajak Shen Mengxi untuk menerbangkan layang-layang yang dibawanya, dan ketika pulang, dia langsung memberikan layang-layang itu padanya. Dalam ingatannya, Shen Mengxi seharusnya menjadi gadis yang sangat ceria, dengan 2 lesung pipit manis saat tersenyum. Namun, dia yang sekarang dan dia saat kecil benar-benar berbeda. Paman Xia Miu itu agak bermasalah, dia biasanya suka minum alkohol dan berjudi. Dia setiap hari bermain Texas Hold'em dan Zajinhua di luar, sementara Ibu Sixi harus menghidupi dirinya sendiri dan membesarkan Sixi sendirian. Ketika dia berumur 8 tahun, dia meninggal karena kelelahan. Dia ingin menjualnya untuk mengganti rahim. Sungguh sialan. Ini pertama kalinya Tang Chen mendengar begitu banyak kata-kata kotor dari mulut ibunya sendiri. Namun, itu bisa dimaklumi. Tekanan darahnya sudah sedikit tinggi hanya dengan mendengarkan dari samping. Ternyata dia bahkan bisa melakukan hal seperti mengganti rahim dengan putrinya. Apakah dia masih manusia? Tunggu sebentar. Karena dia berencana menjual putrinya. Lalu bagaimana kamu membawanya pergi? Memberi senior. Memberi sejumlah besar uang. Jika tidak, bajingan itu tidak akan mudah melepaskannya, kata Lin Hui dengan marah. Ketika dia mengetahui berita ini, tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi ke pedesaan dan membanting uang di atas meja. Membawa pergi gadis itu, membiarkan putrinya menanggung tekanan yang begitu berat sejak kecil. Bahkan jika dia tidak tahu berterima kasih, dia masih memukuli dan memarahi anaknya. Akhirnya, ketika gadis itu tumbuh dewasa, demi uang, dia bahkan ingin menjual darah dagingnya sendiri. Bayangan psikologi sebesar apa yang akan ditimbulkan pada seseorang? Jadi, kamu berencana memintaku untuk merawatnya? Omong-omong, sudah sampai sejauh ini, Tang Chen, yang biasanya tidak serius di rumah, juga harus menjadi serius. Meskipun aku dan ayahmu sangat ingin merawat Sixi secara pribadi, tetapi pekerjaan kami di luar kota terlalu sibuk. Ada juga berbagai masalah seperti pendaftaran rumah tangga. Sekolah di sana tidak mudah untuk mendaftar. Apakah dia masih bisa bersekolah sekarang? Dulu, Sixi setidaknya bisa bersekolah di sekolah desa. Selama identitas dan pendaftaran rumah tangga dipindahkan ke pihak kita, itu bisa dilakukan. Tetapi kamu juga tahu, situasinya tidak mudah ditangani. Butuh waktu. Begitu ya? Tang Chen berpikir keras, dan pada saat yang sama menyadari satu hal, yaitu bagi Shen Mengxi. Setiap langkah untuk menjalani kehidupan normal sangat sulit. Sixi paling menyukaimu ketika dia masih kecil. Harus dikatakan, meskipun kamu anak nakal ini biasanya tidak serius, tetapi kamu cukup dapat diandalkan pada saat-saat penting. Selain itu, setelah memindahkan pendaftaran rumah tangga Sixi ke sini, dia hanya bisa bersekolah di sini. Tidak mungkin bagi kami untuk pergi ke luar kota. Jadi ibu berharap kamu bisa menjadi orang yang merawatnya. Sekolah di sana diperkirakan tidak akan mengajarkan banyak pengetahuan. Ketika kamu tidak ada kelas, bantulah dia belajar tambahan. Jangan biarkan dia melakukan pekerjaan rumah yang melelahkan. Anak ini telah menderita terlalu banyak. Mari kita temani dia dengan baik dulu. Ya, Lin Hui diam-diam menekankan kepada Tang Chen saat merawat Shen Mengxi. Hal yang perlu diperhatikan, jika dalam kondisi normal, Tang Chen pasti akan berkata bahwa ibunya cerewet, lalu dia akan bermain sendiri. Tapi hari ini dia tidak membantah. Aku akan keluar sebentar untuk mengurus beberapa dokumen. Sekalian mencari beberapa toko pakaian yang belum tutup untuk membelikan 11-11 2 potong baju baru. Mungkin aku akan pulang sangat larut. Apakah kamu sudah makan malam? Belum. Kalau belum, buatkan 11-11 makanan yang enak. Gadis kecil itu sudah lama dianiaya. Dia hampir hancur. Baik. Tanpa diingatkan Lin Hui, Tang Chen juga tahu apa yang harus dilakukan. Aku pergi dulu. Jaga dia baik-baik. Setelah selesai berbicara, ibu dan anak itu kembali ke ruang tamu. 11. Bibi mau pergi keluar sebentar, membelikanmu baju baru. Kamu berdua jaga rumah dengan kakak Chen, oke? Baiklah, aku pergi. Dilarang keras di sini. Lin Hui bergegas pergi dari rumah. Di dalam rumah hanya tersisa Tang Chen dan Shen Mengxi. Suasana langsung menjadi canggung. Walaupun sudah berjanji pada Lin Hui untuk bertanggung jawab menjaganya, tapi Tang Chen yang berhati baja ini benar-benar tidak tahu harus mengobrol apa dengan gadis itu. Kakak Chen, apakah perlu aku memasak? Tanpa diduga, Shen Mengxi
Yang pertama kali memecah kesunyian. Suaranya lemah lembut, sangat manis dan merdu. Tidak usah, tidak usah. Malam ini aku yang akan memasak. Kamu pergi ke sofa dan menonton TV saja. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Percayalah pada keahlian kakak. Dijamin akan membuatmu terkejut. Sama sekali tidak ada niat membiarkan Shen Mengsi masuk ke dapur. Tang Chen segera menghentikannya, meletakkan remote TV di depannya. Melihat sikap Tang Chen yang agak memaksa. Mengingat nada tidak sabarnya saat berbicara dengan Lin Hui tadi, Shen Mengsi merasa takut dan tidak berani memberikan pendapat lagi. Dia duduk dengan patuh di sofa dengan tatapan kosong, tidak menyalakan TV karena tidak tahu cara menggunakan remote. Setelah tiba di dapur, Tang Chen mulai menyiapkan makan malam. Orang tuanya bekerja di luar kota, biasanya di rumah hanya ada Tang Chen seorang diri. Dan bagi pemuda yang tidak mau membantu ini, memasak adalah pelajaran wajib, sebelum mendapatkan sistem. Tingkat memasak Tang Chen sudah cukup baik, memiliki level 2. Setelah membangkitkan sistem, dia bahkan meningkatkan keterampilan memasaknya ke level 4. Bisa dikatakan, kekuatannya sekarang bahkan bisa bersaing dengan koki Michelin. Tingkat kelaparan Shen Mengsi sekarang sangat tinggi, saat makan mungkin akan makan berlebihan. Demi kesehatan perutnya, mohon jangan memilih hidangan pedas. Saat Tang Chen sedang menatap bahan-bahan di lemari es sambil berpikir, sebuah suara mekanis dingin bergema di benaknya. Misi, buatkan Shen Mengsi makan malam yang lezat, perhatikan tingkat kepuasannya. Hadiah, 1000 poin pengalaman. Tang Chen sangat terkejut saat menerima misi itu. Bagaimanapun, misi yang dia terima dari sistem sebelumnya adalah membantu seorang nenek menyeberang jalan dengan hadiah 20 poin pengalaman, dan menyelesaikan kasus penculikan di dekatnya. Menyelamatkan sandera dari 20 penjahat bersenjata berpakaian hitam dengan hadiah 100 poin pengalaman, dan menyelesaikan kasus penembakan sekolah besar di Amerika. Dengan hadiah 300 poin pengalaman, dan menghentikan Jepang membuang air limbah nuklir dengan hadiah 500 poin pengalaman. Dalam semua misi yang dia terima sejauh ini, hadiah tertinggi yang pernah dia dapatkan hanyalah 500 poin pengalaman. Lalu, apa yang terjadi hari ini? Hanya membuatkan adik makan saja mendapat 1000 poin pengalaman? Sistemnya rusak. Pertama-tama, makanan pedas yang diingatkan oleh sistem jelas tidak boleh dibuat. Kedua, masakan mewah yang aneh-aneh itu pasti juga tidak akan cocok untuk Shen Mengsi. Jadi, pilihan Tang Chen hanya masakan rumahan. Semakin sederhana semakin baik. Di rumah juga tidak banyak daging. Harus bergizi dan mengenyangkan, buatkan juga semangkuk tim telur. Setelah memikirkan apa yang akan dibuat, Tang Chen langsung menanak nasi. Lalu segera mulai beraksi, menggunakan keterampilan memotong yang mahir untuk mencincang daging babi menjadi daging cincang. Masukkan daging cincang ke dalam wajan, tambahkan sedikit jahe dan bawang putih cincang, lalu tumis hingga airnya mengering, buat saus daging cincang untuk disiapkan. Selanjutnya, dia memecahkan 3 butir telur ke dalam mangkuk, tuangkan air mendidih sekitar 1,5 kali volume telur, tambahkan garam secukupnya, lalu aduk rata dengan sumpit. Masukkan adonan telur yang sudah disiapkan ke dalam panci pengukus, kukus perlahan dengan api kecil selama 7 menit, lalu diamkan di dalam panci selama 5 menit. Tuangkan saus daging yang sudah disiapkan tadi ke dalamnya. Taburkan juga sejumput daun bawang dan 1 sendok teh kecil kecap. Semangkuk besar tim telur yang mengepul pun siap. Xiao 11, ayo makan. Iya, Kak. Tang Chen meletakkan masakan yang sudah dibuat di atas meja makan. Lalu mengisi 2 mangkuk nasi. Baru kemudian dia menyadari bahwa Shen Mengsi saat ini sedang menatap remote control dengan linglung. Sepertinya, gadis kecil ini tidak bisa menyalakan TV. Setelah menyuruh Shen Mengsi duduk di hadapannya, Tang Chen pun mulai makan. Semakin sederhana hidangannya, semakin besar pula ujian bagi kemampuan juru masak. Sama halnya dengan tim telur ini. Tim telur yang dibuat oleh Tang Chen ini terlihat sangat bagus. Telur yang diaduk rata dikukus tanpa meninggalkan celah sedikit pun, tampak seperti puding berwarna kuning telur. Lembut dan berkilau, ambil sesendok lalu campurkan dengan nasi. Bisa dibilang sangat nikmat. Xiao 11, makanannya tidak cocok dengan seleramu. Setelah makan 2 suap, Tang Chen menyadari bahwa Shen Mengsi di depannya bahkan belum mengambil sumpitnya, hanya menatapnya dengan hati-hati. Kakak makan duluan saja, aku makan sisanya saja. Melihat Shen Mengsi masih tidak bergerak. Dengan penampilan seperti pelayan kecil, Tang Chen baru menyadari. Sepertinya, ketika gadis ini masih di rumah sebelumnya, ayahnya selalu makan sampai kenyang baru gilirannya. Perlahan-lahan, dia mengembangkan kebiasaan seperti itu. Tidak apa-apa. Di keluarga kami, makan itu santai saja. Tidak ada kebiasaan orang yang lebih tua harus makan duluan. Mari makan bersama. Coba masakan kakak. Memikirkan ini, Tang Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Beberapa kata untuk paman brengsek itu. Cepat makan, nanti keburu dingin. Gadis itu masih belum mau mengambil sumpitnya. Tang Chen langsung mengambil sesendok besar tim telur dan meletakkannya di mangkuk Shen Mengsi. Dia sengaja mengambil bagian atas yang banyak daging cincangnya. Melihat Tang Chen begitu antusias, Shen Mengsi perlahan mengambil sumpitnya.
Dia memasukkan sedikit ke dalam mulut kecilnya. Tim telur itu langsung meleleh di dalam mulutnya. Aroma daging cincang, kecap, dan telur dengan cepat menyebar. Semuanya menyatu dengan pas. Setelah makan setitik kecil itu, dia tidak bisa berhenti lagi. Dia berinisiatif untuk mengambil sesendok lagi, lalu mencampur tim telur dengan nasi, dan menghabiskan isi mangkuknya dengan cepat. Selama ini, Tang Chen sama sekali tidak menyentuh sumpitnya, hanya menatap gadis itu makan dengan lahap dengan perasaan semakin iba. Setelah dia menghabiskan semangkuk besar, Shen Mengxi mengangkat kepalanya dan kebetulan bertemu pandang dengan Tang Chen, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya lagi, seperti anak kucing yang takut pada orang asing. Tambah semangkuk lagi? Boleh. Tapi berjanjilah dulu, jangan makan terlalu cepat saat makan semangkuk ini. Makan perlahan. Sisanya milikmu. Bagi anak SMA setinggi 180 cm, itu pasti tidak akan cukup. Tapi di kamar Tang Chen masih ada beberapa roti kecil, jadi dia tidak perlu takut kelaparan. Jadi, selama sisa waktu itu, dia hanya diam-diam melihat gadis itu makan. Rencana Tang Chen saat ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat setiap makanan berikutnya terasa enak dan bergizi. Setidaknya dia harus keluar dari berat badan berbahaya ini dulu. Xiao 11, nanti setelah aku selesai mencuci piring, aku akan membantumu menata kamar. Untuk sementara waktu, bisakah kamu menonton TV di sofa dulu? Soal cuci piring, biar aku saja. Tidak perlu, toh kita akan segera menjadi keluarga. Urusan kotor dan melelahkan seperti memasak dan mencuci piring, serahkan saja pada kakak dulu. Setelah mengatakan itu, Tang Chen menyalakan TV dan menyerahkan fungsi mengganti saluran dan mengatur volume yang paling sederhana kepada Shen Mengxi. Baru setelah itu dia dengan tenang pergi mencuci piring. Namun, acara yang diputar di TV sama sekali tidak bisa menarik perhatian Shen Mengxi. Dia hanya terus melihat punggung Tang Chen saat mencuci piring. Selamat, tugas selesai. Nilai pengalaman yang bisa dialokasikan bertambah 1. Saat mencuci piring, Tang Chen kembali teringat akan suara mekanis dari sistem yang mengingatkannya bahwa tugas kali ini berhasil diselesaikan. Tugasnya adalah membuat Tang Chen menata kamar yang baru dan nyaman. Hadiahnya adalah 2.000 nilai pengalaman. Tapi tepat saat Tang Chen hendak bernapas lega, tugas baru datang bertubi-tubi, dan hadiahnya bahkan lebih besar lagi. Dia sampai tercengang. Setiap kali gadis itu tidur, dia harus meletakkan pisau lipat di bawah bantalnya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga, itu memberitahunya. Hanya dengan begitu dia bisa memiliki sedikit rasa aman. Dia suka menonton animasi karena hanya itu yang pernah dia tonton. Ibu membawakan Shen Mengxi dari neraka ke rumah kami dan menunjukku bertanggung jawab untuk merawat Shen Mengxi. Tugas yang diberikan oleh sistem mahakuasaku berubah setelah kedatangan Shen Mengxi. Dulu, menyelamatkan 200 penjahat memberi poin pengalaman yang lebih sedikit daripada menata kamar Shen Mengxi dengan bantal bertema feminin. Xiao 11, tonton TV dulu, aku mau keluar sebentar. Shen Mengxi menatap kosong acara varietas di depan TV. Pada dasarnya tidak pernah terpapar internet, dia sama sekali tidak mengerti letak kelucuan orang-orang ini. Setelah keluar dari rumah, Tang Chen segera bertindak. Meskipun dia sudah sebesar ini, dia belum pernah masuk ke kamar perempuan. Tapi, belum makan daging babi, setidaknya pernah melihat babi berlari. Setelah Tang Chen tiba di toko video terdekat dari rumahnya, seorang pria dewasa berada di bagian mainan. Dengan serius memilih boneka, mengambil ikan paus besar yang bisa dijadikan bantal. Setelah memiliki bantal besar, Tang Chen membeli 4 boneka berukuran sedang untuk menghias kamar. Penguin kecil dan beruang kutub dipasangkan. Kelinci putih besar dan husky dipasangkan. Tidak tahu fenomena biologi menarik apa yang akan terjadi. Setelah memilih boneka, dia juga membeli 1 set wallpaper berwarna merah muda. Setelah membayar, dia membawa tumpukan barang dan bergegas pulang. Tetapi ketika Tang Chen membuka pintu rumah dengan kunci, dia menemukan bahwa Shen Mengxi tidak ada di sofa. Saat hatinya menegang, dia mendengar suara dari arah kamar. Menahan langkah kakinya dan berjalan ke depan pintu. Tang Chen dengan lembut membuka sedikit celah di pintu. Hanya terlihat Shen Mengxi saat ini di tangannya memegang kain lap dan dengan kuat menyeka ubin karpet di bawah. Di sampingnya juga ada ember berisi air untuk membersihkan kain lap. Air di dalam ember sudah keruh dan menghitam. Dan wajah gadis itu yang cantik penuh dengan keringat. Sekilas terlihat bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam saat Tang Chen pergi, dia sudah melakukan banyak pekerjaan di rumah. Namun, perhatian Tang Chen akhirnya tertuju pada tangan Shen Mengxi. Karena dia menggulung lengan bajunya saat membersihkan, jadi Tang Chen bisa melihat dengan jelas. Tang Chen tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Dan setelah mendengar suaranya, Shen Mengxi dengan cepat menarik kembali lengan bajunya. Sepertinya gadis kecil ini sengaja ingin menyembunyikan luka-luka ini. Tidak heran dia memilih memakai jaket lengan panjang di musim panas yang terik ini. Bukankah kakak tadi bilang kamarku belum dibersihkan? Jadi aku ingin membersihkan kamar dulu. Bukankah aku juga bilang padamu untuk diam saja di sofa dan menonton TV? Biar aku saja yang mengurus hal seperti ini. Tidak perlu, biar aku saja. Bibi membawaku ke rumah ini,
Mengsi sudah sangat berterima kasih. Jika hanya aku sendiri yang beristirahat, aku akan merasa sangat tidak enak. Mendengar kata-kata Shen Mengsi, Tang Chen juga tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Seharusnya usia yang bisa menikmati masa muda dengan tenang, malah hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pasti Shen Mengsi juga sangat bingung sekarang. Tidak menemukan tempat untuk menunjukkan nilainya, jadi dia berusaha keras melakukan pekerjaan rumah saat Tang Chen tidak ada. Kamu sudah terluka seperti ini, kenapa masih melakukan pekerjaan? Namun, meskipun mengerti, Tang Chen pasti tidak bisa membiarkannya terus seperti ini sekarang. Sementara itu, Shen Mengsi, setelah mendengar bahwa lukanya ternyata ketahuan, menunduk dengan ekspresi muram. Di rumah ada minyak gosok merah untuk keseleo. Sekarang aku akan membantumu mengoleskan obatnya dulu. Setelah lukamu sembuh, kita akan bekerja sama melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Dalam situasi ini, Tang Chen juga tidak mungkin melarangnya melakukan apapun. Jadi, dia memberikan harapan palsu kepada Shen Mengsi. Singkatnya, biarkan dia memulihkan diri dengan patuh terlebih dahulu. Mengambil sebotol minyak gosok merah dari dapur, Tang Chen mengoleskannya pada kapas, mungkin akan sedikit sakit saat dioleskan. Setelah mempersiapkan mental Shen Mengsi dengan cukup, Tang Chen dengan hati-hati mendekatkan kapas ke lengan gadis itu, saat menyentuh lukanya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Shen Mengsi menutup matanya rapat-rapat, keringat dingin baru muncul di dahinya, tetapi dia menggigit bibirnya dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jika kamu tidak tahan, berteriak saja, tidak perlu mempedulikanku. Jika kamu berteriak, mungkin tidak akan terlalu sakit. Ada penelitian yang membuktikan bahwa berteriak dapat sebagian menghalangi otak menerima sinyal rasa sakit, sehingga mencapai efek mengalihkan perhatian secara paksa untuk mengurangi rasa sakit. Baik, karena sudah sampai sini. Shen Mengsi tidak memiliki keberanian untuk menolak niat baik Tang Chen, jadi dia dengan patuh menyerahkan lengannya kepadanya, selama proses pengobatan selanjutnya. Meskipun Shen Mengsi tidak berteriak, dia juga tidak memaksa dirinya untuk menahan semua suara. Setiap kali Tang Chen menyentuh titik sakitnya dengan kapas, dia bisa mendengar erangan tertahan keluar dari mulutnya, sungguh menyayat hati, Yu King Bahen. Bahkan ada beberapa luka dalam yang tidak bisa dilihat dari luar. Yang paling parah adalah dia melihat aura dingin jurang maut yang tidak menyenangkan di dalam tubuh gadis itu. Itu adalah penyakit dingin yang disebabkan oleh pelecehan jangka panjang. Jika dibiarkan terus berlanjut, bisa mengancam jiwa. Tang Chen sebelumnya tidak pernah menggunakan poin pengalaman pada bakat medis. Tetapi melalui kemampuan mengingatnya yang sempurna, dia juga telah mempelajari banyak pengetahuan medis. Luka lama ini tidak dapat disembuhkan dengan cara medis biasa. Jadi pilihan Tang Chen adalah perkuat. Tang Chen bergumam dalam hatinya, sambil mengulurkan tangan ke botol minyak gosok merah di rumah. Ini yang dia dapatkan dengan menghabiskan 1.500 poin pengalaman, yang dapat meningkatkan kemampuan benda apapun. Ini seharusnya cukup. Botol minyak gosok merah ini, setelah diperkuat oleh Tang Chen, dapat menghasilkan efek yang jauh melampaui obat-obatan biasa. Bahkan bekas luka yang sudah bertahun-tahun pun dapat disembuhkan. Serahkan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh bidang sains kepada metafisika, ini adalah gaya yang selalu dia gunakan, dan pada saat yang sama saat mengoleskan minyak gosok merah. Tang Chen juga mengambil kesempatan untuk menyuntikkan energi sejatinya ke dalam tubuh Shen Mengsi, sampai aura dingin biru yang tak terlihat menghilang. Barulah dia menghela napas lega. Sudah cukup untuk saat ini. Setelah mengoleskan minyak gosok merah ke lengan dan kaki Shen Mengsi, Tang Chen memilih untuk berhenti. Bagaimanapun, sebagai laki-laki, dia benar-benar tidak bisa menangani bagian dalamnya lagi. Dia hanya bisa menunggu sampai Leng Yun kembali nanti dan memintanya untuk membantu. Terima kasih, Kak Chen. Wajah kecil Shen Mengsi sedikit memerah. Seperti tomat kecil yang sudah matang tetapi belum terlalu matang, dia berterima kasih kepada Tang Chen. Sepertinya kamar sudah hampir selesai dibersihkan, kamu pergi menonton TV saja. Sisanya biar aku yang urus. Tang Chen merasa, setelah membantu Shen Mengsi mengoleskan obat, kewaspadaannya terhadap dirinya sedikit berkurang. Serahkan pada kakak. Setelah selesai berbicara, Shen Mengsi kembali duduk di sofa di tempatnya semula. Tetapi Tang Chen akhirnya menyadari bahwa mata Shen Mengsi kosong saat menonton TV, dan melihat lagi para pembawa acara bergaya monyet di acara komedi ini. Dan tidak bisa mendapatkan banyak bintang tamu Korea, dia langsung menyadari masalahnya. Acara varietas semacam ini tidak terlalu ramah bagi gadis yang belum banyak terpapar. Internet. Xiao 11, apakah ada acara atau serial TV yang ingin kamu tonton? Aku akan membantumu mencarinya. Melihat ekspresi kosong Shen Mengsi, Tang Chen buru-buru membuka mulut. Tapi begitu kata-kata itu keluar, dia menyesalinya. Jika Tang Chen ingat dengan benar, rumah Paman Xia sama sekali tidak memiliki televisi. Dan sekarang dia bertanya pada Shen Mengsi, program TV apa yang ingin dia tonton. Bukankah ini terbalik? Ingin menonton Keluarga Di. Tapi yang tidak dia duga adalah, Shen Mengsi benar-benar menjawab pertanyaannya. Dan begitu membuka mulut, jawabannya membuatnya bingung. Apakah kamu pernah menonton Keluarga Di sebelumnya? Dulu waktu kecil, saat bermain di rumah teman baik, pernah menonton. Setelah keluarga itu pindah karena pembongkaran,
Aku tidak menontonnya lagi. Apakah kamu ingin menontonnya sekarang? Meskipun sekarang program TV tidak diizinkan menayangkan keluarga di. Tetapi Tang Chen adalah penggemar berat tokusatsu generasi lama. Kamarnya penuh dengan mainan asli dari Tuan Bandai, dan juga masih menyimpan banyak DVD bajakan yang dibeli waktu kecil. Barang-barang yang disayang untuk dibuang sebagai kenang-kenangan ini, tidak disangka sekarang berguna. Boleh, tentu saja, tetapi dengan syarat kamu harus berjanji padaku. Sebelum sembuh, kamu tidak boleh lagi melakukan pekerjaan rumah tangga seenaknya. Mendengar Tang Chen berjanji untuk memutarkan keluarga di untuknya, Shen Mengxi mengangguk beberapa kali seperti anak ayam mematuk beras. Meskipun wajahnya masih tanpa ekspresi. Tetapi kali ini dia akhirnya bertatapan langsung dengan Tang Chen. Di mata besar yang indah dan lincah itu juga samar-samar ada cahaya. Mengeluarkan pemutar DVD peninggalan pamannya dari ruang penyimpanan. Tang Chen menyeka debu di atasnya dengan kain lap, lalu mengeluarkannya dan menghubungkannya kembali ke televisi. Nona DVD mantan kekasih tuan televisi kembali dengan penuh kemenangan. Berhasil menghancurkan nona set-top box kekasih saat ini dan kembali berkuasa. Mengapa Tang Chen selalu merasa alur cerita ini agak familiar? Setelah sedikit mencari di benaknya. Ternyata itu adalah godaan untuk pulang. Memasukkan DVD keluarga di versi sulis suara Mandarin peninggalan pamannya ke dalam pemutar DVD peninggalan pamannya. Setelah mengoperasikan remote control untuk mengganti mode. Ultraman keluarga di pun mulai diputar. Aku juga harus mulai bertindak. Kamar yang akan ditempati Shen Mengxi adalah kamar lama orang tua Tang Chen. Ruangan dan tempat tidurnya lebih besar dari kamar Tang Chen. Meskipun kamar sudah dibersihkan, tetapi dia selanjutnya harus merapikan tempat tidur. Lalu mendekorasi seluruh ruangan saat dia masih menonton televisi, sehingga terlihat lebih seperti kamar seorang gadis. Memegang kartu ban, setelah membuat bajingan tertentu menandatangani perjanjian. Ling Hui segera berlari ke toko pakaian wanita. Saat pertama kali menjemput Shen Mengxi, secara tidak sadar dia ingin meraih tangan gadis itu di jalan. Tetapi tidak menyangka Shen Mengxi memberikan reaksi yang hebat saat Ling Hui meraih tangannya, sambil mundur dan menatapnya dengan tatapan ketakutan. Seperti anak kucing yang ketakutan. Karena bahkan berpegangan tangan pun tidak bisa, maka Ling Hui tidak mungkin mengukur data 3 dimensi tubuhnya. Saat membeli pakaian, dia hanya bisa mengandalkan perasaannya. Akhirnya, dia membeli 2 gaun yang hanya cocok untuk musim ini, dan 3 set pakaian dalam dengan ukuran yang sedikit berbeda, tidak tahu mana yang lebih pas. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, sudah agak larut. Ling Hui sangat khawatir tentang bagaimana kedua anak itu berinteraksi saat ini. Jadi dia langsung memanggil taksi, dan kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Dia melepas sepatu kanvas yang biasa dia pakai untuk beraktivitas. Pemandangan yang luar biasa muncul di depan Ling Hui. Saat ini, Shen Mengxi duduk dengan patuh di sofa. Matanya berbinar saat menonton Ultraman 3 bertarung melawan Golza dan Melba di televisi. Sejak Ling Hui membawanya pergi, gadis itu selalu memberinya perasaan mati rasa dan putus asa terhadap kehidupan. Namun, meskipun dia belum mengubah emosi bahagia menjadi senyuman, matanya yang kembali berwarna sangat mudah dimengerti. Ling Hui tidak mengerti. Dia baru saja pergi selama 3 jam singkat, apa yang sebenarnya dilakukan putranya, Tang Chen? Sampai Shen Mengxi duduk dengan patuh di sofa untuk menonton Ultraman, dalam benak Ling Hui, Shen Mengxi seharusnya berada dalam kondisi yang tidak tahan dengan kejutan. Jika itu dia pasti tidak akan membiarkannya menonton Ultraman. Lagi pula, bagi mereka yang belum pernah melihat dunia, sangat mudah untuk menganggap semuanya serius. Bagi anak-anak, monster yang hidup itu agak menakutkan. Sebagai permulaan, Ling Hui bukanlah tipe orang tua yang tidak bisa mendidik anak mereka dengan baik dan hanya menyalahkan permainan dan televisi sepanjang hari. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka Shen Mengxi. Tidak hanya tidak takut saat melihat 2 monster Ultraman 3, tetapi juga menontonnya dengan penuh minat. Ngomong-ngomong, aku belum melihat Tang Chen sejak tadi. Kemana anak itu pergi lagi? Sedang menonton TV? Bibi Ling. Shen Mengxi menjawab Ling Hui dengan sederhana. Namun dia tidak menoleh, matanya selalu tertuju pada gambar di televisi. Tetapi hanya itu saja sudah cukup membuat Ling Hui terkejut. Anda harus tahu bahwa ketika Shen Mengxi berbicara dengannya sebelumnya, suaranya sangat pelan. Begitu pelan sehingga Anda tidak dapat mendengar apa yang dia katakan kecuali Anda mendengarkan dengan seksama. Tapi suara sapaannya yang tidak disengaja kepada Ling Hui barusan mampu menutupi volume Ultraman yang melawan monster di televisi, memungkinkan Ling Hui untuk mendengarnya dengan jelas. Meskipun dia tahu dengan karakter putranya. Cepat atau lambat, Shen Mengxi akan dikoreksi. Tetapi apakah kemajuan ini terlalu cepat? Hihi. Di mana kakakmu Tang Chen? Di kamar sana. Kalau begitu, tonton TV dengan baik dulu. Bibi akan kembali sebentar lagi. Ling Hui membuka pintu kamar dengan sedikit keraguan. Pada saat ini, Tang Chen telah menempelkan wallpaper merah muda yang sudah dipotong ke seluruh ruangan. Bahkan langit-langitnya pun tidak terlewatkan. Bu, kamu sudah kembali? Apakah kamu sedang merapikan kamar? Tunggu sebentar, sebentar lagi selesai. Tang Chen menunjuk boneka kain yang baru saja dibelinya dari toko.
Menempatkan kelinci putih besar dan husky di meja samping tempat tidur, penguin dan beruang kutub di meja, dan ikan mas terbesar yang bisa digunakan sebagai bantal menutupi selimut. Hanya memperlihatkan kepala bodohnya. Seperti ini sudah beres. Setelah renovasi kamar selesai sepenuhnya, Tang Chen juga banyak berkeringat. Meskipun jumlah pekerjaan ini tidak akan menyebabkan kelelahan baginya dengan kebugaran fisiknya saat ini, cuaca panas ini tetap saja menjengkelkan. Lalu, bagaimana hubunganmu dengan Sixi? Baik. Rasanya lebih seperti membesarkan seorang putri daripada memiliki adik perempuan. Dia benar-benar hanya lebih muda dariku. Ya, karena trauma kekerasan dalam rumah tangga, mental Sixi sangat rapuh saat ini. Kamu harus lebih memperhatikan saat merawatnya. Tenang saja, semua perasaannya tertulis di matanya. Masih sangat mudah dibaca. Dalam hal membaca ekspresi wajah, Tang Chen sangat kuat hingga bisa dibilang tak tertandingi. Di bawah pengamatannya, bahkan orang-orang licik pun tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka, apalagi seorang gadis polos dan lugu. Oh ya, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Anda. Tang Chen menceritakan tentang luka yang ditemukannya di tubuh Shen Mengxi. Dia menceritakannya secara detail kepada Lin Hui, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki, bajingan, dengan keras. Seharusnya masih banyak luka di tubuhnya. Sebagai laki-laki, saya kurang nyaman mengoleskan obat. Setelah dia selesai menonton episode ini, bisakah kamu membantunya mengobatinya? Boleh. Ngomong-ngomong, kamu memberikan kamar tidurmu dan ayahku kepada Xiao 11. Lalu, kamu tidur di mana malam ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah memesan hotel selama 2 malam di luar. Aku harus kembali bekerja ke sana setelah akhir pekan. Perubahan pada Shen Mengxi tadi membuat Lin Hui yakin bahwa putranya memang pilihan terbaik untuk merawatnya. Meskipun Tang Chen sedikit nakal. Tapi dia benar-benar orang yang sangat baik. Jika tidak mungkin dia selalu menduduki peringkat pertama di sekolah. Dan kepribadiannya cukup ceria. Sekarang sepertinya dia juga sangat pandai merawat orang. Awalnya, Lin Hui merasa bahwa kehidupan serumah tangga antara laki-laki dan perempuan, 2 siswa SMA, akan sangat merepotkan. Mungkin perlu mencari orang lain untuk merawat mereka. Sekarang bagus, bahkan tidak perlu pengasuh. Setelah mengoleskan obat ke seluruh tubuh Shen Mengxi, Lin Hui langsung pergi beristirahat di hotel terdekat, hanya menyisakan keduanya yang baru saja menjadi saudara di rumah. Itu, bolehkah aku duduk di sini? Sekarang semuanya sudah selesai. Tapi Tang Chen benar-benar tidak ingin terus bermain game. Lebih baik menemani adik perempuannya menonton Ultraman 3. Shen Mengxi menggeser pantat kecilnya dari tengah sofa ke sisi paling kanan, dan Tang Chen juga duduk dengan jujur di sisi paling kiri sofa, berusaha untuk tidak terlalu dekat dengannya. Seperti ini, mereka menonton 5 episode penuh berturut-turut. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Xiao 11 sudah sangat larut. Tang Chen kemudian pergi menyalakan pemanas air. Mempertimbangkan bahwa air yang terlalu panas dapat menyebabkan rasa sakit jika mengenai luka, dan karena sekarang musim panas, dia tidak akan kedinginan. Dia hanya menyesuaikan suhu air menjadi 37 derajat Celcius. Cukup mandi sebentar saja. Sebaiknya jangan gunakan sabun mandi dan sabun batang. Aku sudah meletakkan handuk dan piyama di dalam. Ganti saja setelah mandi. Sejujurnya, dengan begitu banyak luka di tubuhmu. Sebenarnya, yang terbaik adalah tidak terburu-buru untuk mandi. Tetapi Tang Chen merasa bahwa yang terbaik bagi Shen Mengxi saat ini adalah mandi terlebih dahulu. Anak perempuan pasti sangat menyukai kebersihan. Tetapi lingkungan tempat Shen Mengxi sebelumnya pasti tidak mendukung. Dia bisa membuat dirinya wangi setiap hari. Tang Chen percaya bahwa arti mandi bagi manusia jelas bukan hanya membersihkan kotoran dari tubuh. Lebih penting lagi, ia dapat mengurangi stres melalui kenikmatan proses tersebut. Setiap mandi dapat dianggap sebagai awal yang baru. Apakah semua keran bisa dibuka? Bisa. Ingat, gunakan sampo untuk mencuci rambut beberapa kali. Rambutmu sangat indah. Sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Mencatat semua perintah Tang Chen satu persatu. Shen Mengxi pergi ke kamar mandi, meletakkan jaket dan celana jeans yang dilepas di atas mesin cuci, lalu membuka keran dan mulai membersihkan rambutnya. Hingga belasan jam yang lalu, dia masih hidup dalam bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga ayahnya. Tak disangka, sekarang dia bisa diadopsi oleh kerabat yang baik hati seperti ini. Mandi air panas dengan nyaman, Shen Mengxi tidak mengerti mengapa Tang Chen begitu baik padanya tanpa alasan. Dalam dunia yang dia kenal, kebaikan orang lain pasti memiliki tujuan tertentu. Bagi Shen Mengxi, Tang Chen benar-benar kakak yang tak berani dia impikan. Cerah, tampan, lembut, dan perhatian, fitur wajahnya tegas dan jelas. Dia adalah tipe tetangga yang tampan dan semakin dilihat semakin menarik, memberi orang perasaan ingin dekat. Tetapi meskipun perasaan yang diberikan kakak sangat nyaman, sangat bagus, Shen Mengxi yang tumbuh dalam kondisi seperti itu masih tidak bisa sepenuhnya percaya. Tang Chen hanyalah orang baik. Sekarang dia masih tidak bisa berkomunikasi dengan kakaknya secara normal. Setelah merasakan tatapan orang lain, dia akan merasa rendah diri dan takut secara refleks, tidak berani membuka mata untuk melihat orang. Setelah mandi, Shen Mengxi dengan lembut mengeringkan tubuhnya dengan handuk.
Setelah mengenakan piyama di kamar mandi, dia keluar. Rambut basahnya seperti air terjun masih membawa banyak uap air. Sudah selesai mandi. Tang Chen hari ini ingin menciptakan lingkungan hidup yang baik untuk Shen Mengxi. Belum pernah mendengarnya. Di keluarga sebelumnya, setelah Shen Mengxi selesai mandi, dia hanya bisa menggunakan kain lepreot yang sudah bertahun-tahun tidak diganti untuk mengeringkan tubuhnya. Belum pernah mendengar tentang pengering rambut atau semacamnya. Baiklah, biar aku bantu. Apakah kamu keberatan jika aku menyentuh rambutmu? Tidak keberatan. Mendapatkan izin Shen Mengxi. Tang Chen menghubungkan pengering rambut ke listrik dan dengan hati-hati mengangkat rambut hitam halus gadis itu. Tang Chen tidak terlalu mahir menanganinya. Merasakan teknik lembut kakaknya saat membantunya mengeringkan rambut, Shen Mengxi tidak bisa menahan diri untuk memejamkan mata dengan nyaman. Selesai. Namun, mengeringkan rambut sebenarnya tidak memakan banyak waktu. Setelah selesai, Shen Mengxi masih merasa sedikit enggan. Hari ini ada banyak hal buruk. Tidurlah lebih awal. Oke. Mengucek mata yang mengantuk. Shen Mengxi kembali ke kamar. Setelah menyalakan lampu, seluruh dirinya tertarik oleh pemandangan di dalamnya. Wallpaper merah muda yang indah menutupi seluruh dinding. Melihat ke atas, yang tergantung di langit-langit adalah pemandangan langit berbintang yang indah, penuh dengan kedalaman yang tidak diketahui. Di atas nakas dan meja belajar masing-masing tertata rapi dua boneka binatang kecil. Mereka saling berpelukan erat, terlihat lucu dan hangat. Karena Tang Chen sedang membersihkan rumah ketika dia pulang setelah berbelanja, Shen Mengxi tadi tidak menyadari bahwa dia membawa beberapa mainan mewah berukuran besar. Secara alami, sedikit kejutan muncul di hatinya. Pada saat ini, berbaring di tempat tidur dan menutupi diri dengan selimut, berbagai perasaan nyaman datang menghampiri. Di keluarga sebelumnya, hanya ada dua ranjang. Satu milik ayahnya. Satu lagi milik Shen Mengxi. Dulu, karena harta yang dihabiskan oleh ayah kandungnya, kondisi ekonomi keluarga itu tidak pernah baik. Keluarga itu juga tidak punya uang lebih untuk membeli kasur baru. Setiap malam, Shen Mengxi tidur di ranjang sekeras batu, dan tanpa bantal, sangat sulit untuk tidur. Dan saat musim dingin tiba, dia hanya punya selimut tipis. Saat tidur di malam hari, dia hanya bisa memakai mantel. Berusaha sebisa mungkin untuk menjaga dirinya tetap hangat. Setiap kali musim dingin, Shen Mengxi sangat takut masuk angin. Karena suatu kali dia masuk angin dan tidak punya tenaga untuk mencuci dan memasak. Ayahnya bahkan memukulinya. Pada akhirnya, jika bukan karena tetangga yang baik hati mengirim Shen Mengxi untuk diselamatkan, dia mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Sementara ayah kandung Shen Mengxi selalu menutupi dirinya dengan dua selimut tebal. Memikirkan semua hal buruk di masa lalu, dia tidak bisa menahan hidungnya terasa perih. Situasinya sekarang berbeda. Kasurnya empuk, bantalnya juga empuk. Di sampingnya juga ada paus besar yang hangat. Semua itu adalah hal-hal yang dulu tidak berani dia bayangkan. Tapi seperti yang dikatakan Lin Hui, kondisi Shen Mengxi sekarang sama sekali tidak mungkin menerima kebaikan orang lain dengan tenang. Terbiasa dengan kehidupan yang hina, tiba-tiba ada seseorang yang begitu peduli padanya. Bahkan jika Shen Mengxi secara rasional telah mengakui kebaikan kakaknya, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa dia tidak boleh lengah. Tetapi di lingkungan yang asing, Shen Mengxi tetap tidak memiliki rasa aman yang cukup. Diam-diam mengambil pisau lipat yang disembunyikan di bawah kasur dan meletakkannya di bawah bantal. Baru kemudian Shen Mengxi merasa tenang dan memeluk paus besar sambil terisak diam-diam. Setelah menangis sampai lelah, gadis itu tertidur dengan tenang. Barang selesai tugas, pengalaman yang dialokasikan langsung bertambah 2000. Hari ini, Tang Chen bangun lebih awal dari biasanya. Dalam keadaan normal, Sabtu malamnya akan begadang bermain game sampai puas, lalu tidur. Pokoknya, ada sepanjang hari libur di akhir pekan untuk mengganti tidurnya. Dia bisa bersenang-senang sesukanya. Tapi tadi malam ketika dia membuka Apex Legends, dia tidak sengaja mendengar dari kamar sebelah suara isak tangis Shen Mengxi. Memikirkan bahwa besok dia harus terus merawat adiknya, Tang Chen diam-diam mematikan komputernya. Berbaring di tempat tidur dan memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, dia menutup mata dan tidur sampai bangun secara alami. Bangun pagi-pagi dan menyelesaikan kegiatan mencuci diri, Tang Chen mulai menyiapkan sarapan. Saat Tang Chen sedang memasak bubur, suara pintu dibuka terdengar dari luar. Begitu pintu terbuka, Lin Hui buru-buru mengganti sepatunya dan masuk. Dia juga membawa cakwe, susu kedelai, dan bakpao kecil di tangannya. Tak lama kemudian, dia melihat Tang Chen sedang menyiapkan sarapan. Kamu sedang memasak? Sejauh yang diketahui Lin Hui tentang Tang Chen, anak ini setidaknya akan tidur sampai siang di akhir pekan. Akibatnya, dia sangat rajin hari ini dan sudah membuat sarapan. Iya. Masak bubur ayam. Bagaimana dengan Sixi? Masih tidur? Seharusnya. Biarkan dia tidur siang. Melihat putranya yang serius membuat sarapan di dapur, Lin Hui tampak berpikir. Meskipun Tang Chen bisa merawat Shen Mengxi secara aktif adalah hal yang baik, tapi keaktifan yang berlebihan ini membuat Lin Hui merasa sedikit tidak nyaman. Dia ini, jangan-jangan punya pikiran lain tentang Shen Mengxi? Seharusnya tidak mungkin. Putranya ini nilainya sangat bagus, penampilannya juga tampan.
Jika benar-benar ingin mencari pacar, pasti sudah punya dari dulu. Mana mungkin seperti sekarang, begitu pulang sekolah langsung bergegas kembali ke rumah, lupa makan dan minum demi bermain game? Aku sudah selesai di sini. Bu, tolong bangunkan Xiao 11. Shen Mengxi sekarang masih sangat kurang rasa aman. Tang Chen tidak berani masuk ke kamarnya sembarangan, jadi tugas membangunkan adik perempuan diserahkan kepada ibu kandungnya. Baiklah, Ling Hui berjalan ke depan pintu kamar Shen Mengxi, meletakkan tangannya di kenop pintu, lalu hendak masuk. Xiao 11, bangun, sarapan. Tetapi dia merasa kurang sopan jika langsung masuk. Maka Ling Hui hanya bisa mengetuk pintu dari luar sambil memanggil Shen Mengxi untuk bangun. Tak lama kemudian, Shen Mengxi dengan linglung bangun dan membuka pintu. Dia masih mengenakan piyama kelinci yang kemarin dibelikan Ling Hui untuknya. Rambutnya juga berantakan. Ayo, Bibi ajak kamu mencoba baju baru. Ling Hui dengan semangat membawa rok kecil itu masuk ke kamar Shen Mengxi. Hari ini pakai setelan ini dulu ya. Kamu ganti sendiri. Bibi keluar dulu. Meskipun ingin sekali membantu Shen Mengxi mengenakan rok kecil yang lucu itu secara langsung, tetapi begitu memikirkan bahwa hal itu mungkin akan membuat gadis itu merasa tidak nyaman, pada akhirnya dia mengurungkan niatnya. Xiao 11 sedang apa? Sedang ganti baju? Jangan-jangan kamu menyuruhnya memakai pakaian seperti ibu-ibu lagi. Mana mungkin, percayalah pada selera ibumu, dijamin cantik. Setelah Ling Hui pergi, barulah Shen Mengxi benar-benar tersadar. Dia mengambil 2 kantong yang tadi diberikan ibunya. Baiklah, setelah mengenakan rok dan baju, Shen Mengxi dengan hati-hati membuka pintu kamar. Pertama, dia menjulurkan sedikit kepalanya untuk melihat-lihat. Barulah dia perlahan keluar. Setelah melihat penampilan Shen Mengxi, ibu dan anak itu sama-sama terkejut. Ling Hui memilih rok lipit merah hitam yang cantik, ditambah kemeja putih, gaya JK Jepang yang kental. Postur tubuh yang ramping dan rambut hitam panjang memancarkan pesona manis gadis itu dengan maksimal. Di bawah leher yang putih bersih terdapat tulang selangka yang indah. Kedua sisi sedikit menonjol, meninggalkan 2 lesung pipi kecil yang manis dan menawan. Dan setelah mengganti mantel besar pamannya, Tang Chen semakin yakin bahwa tingkat ancaman kedua, beruang, itu jauh melampaui dugaannya. Apalagi dia masih seusia ini, pasti masih ada ruang untuk berkembang. Yang paling parah adalah, setelan yang dibelikan Ling Hui untuk Shen Mengxi ini ternyata juga dilengkapi dengan stoking panjang putih transparan yang ketat membungkus kedua kaki jenjang gadis itu. Mungkin karena gugup, ke-10 jari kaki gadis itu dengan malu-malu mencengkeram erat sandalnya. Di bawah balutan kain tipis, sedikit warna merah muda terlihat. Putih dan kenyal. Tang Chen mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang food fetishist, tetapi es krim putih yang menawan ini. Siapa yang tidak suka? Wah, 11-11, lihat dirimu, cantik sekali dengan pakaian ini. Terima kasih, Bibi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Ling Hui, mata indah Shen Mengxi tanpa sadar beralih ke Tang Chen. Melihat reaksinya, Ling Hui buru-buru menendang Tang Chen secara diam-diam, barulah si hidung belang ini ingat untuk memberikan reaksi padanya. Entah bagaimana mengatakannya, sangat cocok untukmu, terlihat cantik. Nilai bahasa Mandarin Tang Chen selalu yang terbaik di seluruh kelas, termasuk tipe orang yang bisa mendapatkan nilai sempurna dalam karangan. Saat ini, dia tiba-tiba merasa tidak bisa memikirkan kata sifat yang bagus untuk memuji adiknya. Namun, dandanan ini memang sangat cocok untuk Shen Mengxi saat ini. Selain segar dan imut, juga bisa menutupi luka yang belum sembuh. Ayo makan sarapan. Kalau tidak dimakan, nanti dingin. Setelah sampai di meja makan, Shen Mengxi menatap bubur pitan dengan daging cincang di depannya dengan penuh sukacita. Setelah melihat Ling Hui dan Tang Chen mulai makan, dia baru dengan hati-hati menyesap sedikit. Meskipun hanya rasa asin yang sederhana, itu jauh lebih baik daripada bubur nasi hambar yang dia buat di rumah sebelumnya. Aroma murni menari dengan liar di mulutnya, merangsang selera. Jangan hanya minum bubur, ayo makan bakpao daging. Melihat Shen Mengxi hanya minum bubur dan malu mengambil yang lain, Tang Chen langsung mengambil 2 bakpao kecil dan meletakkannya di mangkuk. Kalau mau makan apa, langsung ambil saja dengan sumpit. Di rumah kita, tidak perlu sungkan. Ling Hui yang kuat juga berani untuk memakan bakpao kecil yang diberikan Tang Chen padanya dalam sekali lahap. Shen Mengxi merasakan aroma daging yang kuat tidak bisa hilang di mulutnya. Saat menggigitnya, banyak kuah yang keluar. Di desa mereka, ada beberapa toko yang menjual bakpao daging besar dan bihun di jalan, tetapi sayangnya dia tidak punya uang jajan. Setiap hari saat melewati beberapa toko bakpao dalam perjalanan ke sekolah, dia yang setiap pagi minum bubur putih hanya bisa tergiur dengan aroma bakpao daging, dan tidak bisa memakannya sama sekali. Dibandingkan dengan itu, Shen Mengxi sekarang bisa makan seluruh bakpao kecil dalam sekali lahap. Bahagia sekali. Jangan terburu-buru. Makan perlahan. Bibi membeli 2 mangkuk. Sisanya masih banyak. Melihat kedua pipi Shen Mengxi menggembung saat makan bakpao, mirip sekali dengan hamster kecil, Ling Hui tanpa sadar menunjukkan senyum seorang bibi. Sementara itu, Tang Chen mengulurkan sumpitnya ke arah cakwe yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian.
Dia dengan hati-hati mengambil salah satunya dan mencelupkannya ke dalam susu kedelai sebentar. Setelah lunak, dia baru memakannya. Saat makan cakwe ini, dia dengan sengaja mengeluarkan suara baki-baki. Tentu saja, Tang Chen tidak punya kebiasaan mengecap. Dia hanya ingin menarik perhatian Shen Mengxi. Setelah mendengar suara dari Tang Chen, Shen Mengxi, seperti yang diharapkan, tertarik dengan cara makan cakwe dicelup susu kedelai. Jadi, dia mengumpulkan keberanian dan mengambil sepotong cakwe, meniru Tang Chen mencelupkan cakwe ke dalam susu kedelai. Kemudian mengeluarkannya dan memakannya. Cakwe yang sudah direndam dalam susu kedelai menjadi sangat lunak. Dan Ling Hui sengaja menambahkan lebih banyak gula pasir ke dalam susu kedelai. Rasanya juga manis dan tidak berminyak. Nanti setelah makan, kita kembali ke kamar untuk membantumu melepas pakaianmu. Bibi akan membantumu mengoleskan obat, lalu membiarkan Kak Chen menemanimu membeli perlengkapan sehari-hari. Oke? Dari sikap hati-hati dan waspada saat pertama kali memasuki rumah ini, hingga penataan kamar yang perhatian dari Tang Chen, dan mengoleskan obat dengan lembut pada lukanya tanpa jijik. Rumah yang lengkap, yang diimpikan setiap hari di Fukushima dan dalam mimpi, secara bertahap membuka hati gadis itu yang telah lama tertutup. Kehilangan sesuatu di satu tempat, mendapatkan sesuatu di tempat lain. Setelah sarapan, Tang Chen membawa Shen Mengxi keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tanpa diduga, foto keduanya bergandengan tangan menjadi heboh di sekolah. Ini adalah pertama kalinya Tang Chen membawa seorang gadis keluar. Tugas utama hari ini adalah membawa Shen Mengxi keluar untuk mengenal lingkungan sekitar. Pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar dan membeli perlengkapan pribadi yang dibutuhkan. Setelah tiba di pasar, Tang Chen dengan mudah membawa adiknya ke kios seorang wanita tua. Bibi Kun, berapa banyak kangkung ini yang kamu inginkan? Baiklah. Yang mengejutkan Shen Mengxi adalah, Tang Chen tidak menanyakan harga saat membeli sayuran, bahkan tidak memilih sayurannya sendiri. Dia langsung menyuruh bibi itu untuk mengambil beberapa kilogram untuknya. Aku sering datang ke sini untuk membeli sayuran, dan aku sudah akrab dengan beberapa paman dan bibi. Melihat adiknya menatapnya dengan bingung, Tang Chen menjelaskan. Setelah membeli beberapa sayuran hijau, Tang Chen membawa Shen Mengxi ke kios daging babi. Penjual daging babinya adalah seorang paman yang sangat kekar. Paman MA, berikan 5 kilogram daging babi. Berat ya? Kenapa kamu membawa pacar kecil hari ini? Tidak seperti bibi Kun tadi, Paman MA jelas lebih suka bergosip, menyadari bahwa Tang Chen datang ke pasar hari ini. Juga datang dengan adik perempuan yang cantik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda beberapa kalimat. Shen Mengxi, yang berada di belakang, mendengar bahwa dia disalahpahami sebagai pacar kakaknya. Juga tersipu dan menundukkan kepalanya. Pacar apa? Ini adikku. Tidak mirip sama sekali. Dan bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah anak tunggal? Paman MA bertanya balik. Namun, setelah pertanyaan itu keluar, dia merasa bahwa IQ-nya rendah. Pasangan muda baru saja mulai berkencan. Sekarang mereka pasti berada dalam tahap yang lebih pemalu. Mereka tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan mereka, jadi mereka membuat alasan. Apa yang orang tua ini bicarakan? Sepupu jauh saja. Namanya Shen Mengxi. Shen Mengxi masih sedikit takut. Tetapi setelah mendengarkan percakapan antara Tang Chen dan dia merasa bahwa dia seharusnya menjadi paman yang cukup ramah. Dia orang yang baik. Baiklah, adik kecil yang manis, datanglah ke sini. Hari ini, aku akan memberimu tambahan setengah kilogram daging babi. Tidak perlu. Kulkas kami hanya sebesar itu. Setiap kali aku keluar untuk membeli sayuran, aku selalu berhemat. Tang Chen tahu bahwa orang-orang yang menjalankan bisnis kecil ini juga tidak mudah untuk menghidupi keluarga mereka. Sekarang harga daging babi sangat mahal. Menjual setengah kilogram lebih sedikit sehari sama dengan kehilangan 10 yuan pendapatan. Baiklah kalau begitu, aku masih ingin yang lebih kurus. Maaf merepotkan. Setelah berkeliling pasar, Tang Chen membeli cukup bahan makanan. Dia membawa Shen Mengxi kembali ke rumah untuk memasukkan sayuran ke dalam kulkas. Pada sore hari, kedua saudara itu pergi ke mall. Saudari-saudari, lihatlah pria di sana. Sangat tampan. Penampilan dewa macam apa ini? Aku menyukainya. Sayang sekali dia sudah memiliki kekasih. Kalau tidak, aku pasti akan meminta WeChat-nya. Pria dan wanita yang menarik perhatian selalu menarik perhatian orang lain saat berjalan di luar. Tang Chen sudah terbiasa dengan itu. Tetapi Shen Mengxi masih sangat membenci hal-hal ini. Merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Xiao 11, saat ini orang di pusat perbelanjaan agak ramai. Bagaimana kalau kakak menggandengmu? Meskipun dengan kemampuan Tang Chen saat ini, menemukan seseorang bukanlah masalah, tetapi jika Shen Mengxi benar-benar hilang secara tidak sengaja. Bahkan jika dia dapat ditemukan kembali dengan cepat, itu akan meninggalkan bayangan psikologis pada gadis kecil itu. Oke. Tangan kiri yang diulurkan Tang Chen sangat indah. Jari-jarinya panjang, ramping, halus, dan lembut, tanpa sedikit pun ketidakselarasan. Sebaliknya, tangan Shen Mengxi sendiri tidak begitu halus. Ada kapalan di setiap buku jari telunjuk dan telapak tangannya. Jadi dia agak takut, Tang Chen tidak akan menyukai tangannya. Setelah sedikit ragu,
Shen Mengxi akhirnya menyerahkan tangannya kepadanya. Setelah Tang Chen memegang tangan Shen Mengxi, dia juga menggunakan ibu jarinya untuk menggosok telapak tangannya. Membuat Shen Mengxi gugup lagi. Tangannya cukup cantik, tapi tangan perempuan harus lebih dirawat. Nanti sekalian beli produk perawatan kulit. Namun, Tang Chen yang cerdas tahu apa yang dipikirkan gadis itu, jadi dia diam-diam mengubah gerakannya di tangannya menjadi saling mengaitkan jari telunjuk, dan menggenggam erat tangan kanan Shen Mengxi. Bergandengan tangan, huhuhuhu. Kenapa aku tidak bisa menemukan pacar tampan seperti itu? Jika kamu bisa setinggi pacar orang lain, kamu bisa menemukan pria tampan kapanpun kamu mau. Aku sudah kenyang makan makanan anjing, terima kasih atas jamuannya. Setelah Tang Chen dan Shen Mengxi berhasil bergandengan tangan, orang-orang di sekitar mereka semua menatap iri. Dengar, mereka semua memujimu cantik. Percaya diri, jangan selalu menundukkan kepala dan terlihat lesu, kamu jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penampilan Shen Mengxi di sekolah menengah Jiangcheng tempat Tang Chen berada juga benar-benar standar teratas. Jika setengahnya dihitung dengan nilai sempurna 100, ditambah sedikit biasnya terhadap anggota keluarga, maka Tang Chen akan langsung memberi Shen Mengxi 100 poin. Ngomong-ngomong, berpegangan tangan dengan posisi saling mengaitkan jari telunjuk di musim panas yang terik ini benar-benar panas, tak lama kemudian tangan mereka berdua berkeringat halus. Namun demikian, Tang Chen masih tidak mengendurkan kekuatan genggamannya pada tangan kecil Shen Mengxi, menggunakan suhu telapak tangannya untuk memberinya lebih banyak rasa aman. Pertama-tama perlengkapan mandi, sikat gigi masih banyak di rumah, pilih gelas kumur yang kamu suka. Pilih saja, benda ini tidak butuh banyak uang. Tang Chen berpikir. Karena dia sering dipukuli oleh ayahnya di keluarga Xia sebelumnya, Shen Mengxi sangat kekurangan pendapatnya sendiri, yang menyebabkan dia harus melihat ekspresi orang lain saat melakukan sesuatu. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah memperbaiki kemampuan berpikir mandiri adiknya. Pagi ini dia sengaja memancingnya untuk secara aktif meraih cakwe juga untuk tujuan ini. Tang Chen berharap dia bisa menjadi gadis yang memiliki pendapat dan pesona sendiri, bukan boneka yang hanya mendengarkan perintah. Aku mau yang ini. Dalam persepsi Tang Chen, gelas kumur hanyalah gelas plastik biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pola yang dilukis di atasnya. Tidak ada kepribadian untuk dibicarakan, tetapi setelah melihat pilihan adiknya, dia hanya bisa mengagumi kreativitas manusia yang memang tidak terbatas. Gelas kumur yang ditunjuk Shen Mengxi ternyata adalah sepasang gelas pasangan model baru. Biasanya gelas kumur berbentuk silinder, yang sedikit baru berbentuk persegi panjang. Model seperti ini belum pernah dilihatnya sebelumnya. Secara khusus, itu adalah dua gelas kumur tidak beraturan yang disatukan. Pada akhirnya yang muncul adalah bentuk hati. Xiao 11. Model baru ini sebenarnya adalah dua gelas. Kita hanya perlu membeli satu hari ini. Baiklah. Mendengar kakaknya mengatakan ini tidak bisa dipilih, mata Shen Mengxi menunjukkan kekecewaan yang jelas. Melihat adegan ini, Tang Chen benar-benar ingin menampar dirinya sendiri. Jelas dia baru saja berjanji untuk membiarkan adiknya memilih mana yang dia suka. Tetapi saat ini dia berkata untuk tidak membelinya. Perilakunya ini sama dengan orang tua yang menjanjikan sesuatu kepada anak-anak, tetapi kemudian mengingkari janji mereka. Aku tiba-tiba ingat sepertinya gelasku sudah sedikit bocor. Mari kita beli yang ini saja. Hanya gelas kumur saja, bukan sesuatu yang tidak mampu dibeli. Ganti saja juga yang dia gunakan. Baiklah, setelah memilih gelas kumur, Tang Chen membeli dua handuk baru. Sejujurnya, handuk yang digunakan Shen Mengxi tadi malam sebenarnya adalah milik Tang Chen, dan setelah dia selesai mencuci, Tang Chen juga mandi menggunakan handuk yang sama. Setelah perlengkapan mandi dibeli, Tang Chen membawa Shen Mengxi untuk membeli banyak sekali makanan ringan. Setelah menyelesaikan ini, barulah acara utama dimulai. Itu, tolong satu bungkus softex kecil bersayap, untuk gadis seusia ini. Pembalut pasti sangat diperlukan. Jadi sekarang kakak beradik itu tiba di toko perlengkapan wanita. Haha. Jangan gugup, anak muda. Apakah ini untuk pacarmu? Ini adalah pertama kalinya Tang Chen membeli pembalut semacam ini. Lebih tepatnya, dalam keadaan normal, tidak mungkin ada siswa SMA laki-laki yang membeli ini. Mau tidak mau sedikit canggung. Ya. Tang Chen berpikir bahwa jika dia membantah dan menjelaskan kepada wanita muda yang bingung bahwa mereka bukan pasangan tetapi saudara, situasinya akan menjadi lebih eksplosif. Oke, segera saya ambilkan. Wanita muda itu dengan antusias membantu mereka mengambil sebungkus softex dari rak. Melihat pasangan ini yang datang bersama untuk membeli pembalut sampai tersipu, dia juga tanpa sadar mengingat masa-masa sekolahnya. Xiao 11. Kamu saja. Tang Chen menyerahkan uang kertas itu kepada adiknya, membiarkan Shen Mengxi yang membayar. Totalnya 30.000. Kembaliannya 70.000. Wanita muda itu menerima uang dari tangan Shen Mengxi. Dan dari sudut ini, dia kebetulan melihat memar dengan warna selotip di beberapa bagian lengan Shen Mengxi melalui ujung lengan bajunya. Ya ampun. Tadi dia mengira ini adalah pasangan muda yang baru saja berpacaran dan mudah malu. Dia tidak menyangka mereka bermain-main seperti ini. Menghabiskan waktu sepanjang pagi.
Setelah membeli perlengkapan hidup yang dibutuhkan Shen Mengxi, kakak beradik itu kembali ke rumah. Pelajaran matematika hari Senin. Tang Chen duduk di kursi dekat jendela. Angin sepau-sepau yang bertiup lembut menggerakkan rambut depannya sedikit. Sinar matahari menyinari wajahnya yang tampan dan bersih. Remaja itu tetap menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sama. Sebagai pemegang peringkat pertama sejak awal semester, guru pada dasarnya tidak akan memperhatikan kondisi Tang Chen saat pelajaran. Lagi pula, kemampuannya sudah jelas. Dia pasti menguasai semua materi yang diajarkan di kelas, dan melamun tidak akan memengaruhi siswa lain yang sedang belajar. Jadi tidak perlu memperingatkannya. Tang Chen menatap langit, sebenarnya sedang memikirkan apa? Entahlah, tapi itu sangat keren. Pasti cerita indah yang tidak bisa kita bayangkan. Di kelas, ada beberapa siswi yang melamun melihat wajah tampan Tang Chen yang diterangi matahari. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik-bisik dan tergila-gila. Sial. Musim baru Apex akan segera berakhir. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempertahankan gelar Predator karena sepanjang Sabtu dan Minggu ini. Semua perhatianku tertuju pada merawat adik perempuan. Tang Chen jadi jarang bermain game. Jadi, Tang Chen sangat khawatir gelarnya akan turun. Omong-omong, setelah mendapatkan sistem, dia tidak pernah menambahkan poin pengalaman ke keterampilan bermain gamenya. Hidup tetap membutuhkan tantangan agar menjadi menarik. Keberadaan sistem memungkinkan Tang Chen dengan mudah menjadi ahli di berbagai bidang. Mungkin itu akan merampas kesenangannya. Kehidupan di mana segalanya mudah dan tanpa tantangan itu sangat membosankan dan suram. Jadi, Tang Chen tidak pernah berpikir untuk menambahkan poin pengalaman pada bakat bermain gamenya. Meskipun dia meningkatkan kemampuan reaksinya, kekuatan mental, dan atribut lainnya, level permainannya juga akan meningkat, tetapi belum sampai pada tahap bisa bermain di liga profesional. Dan membantai semua lawan dengan mudah. Begini saja sudah cukup bagus. Bisa membuat Tang Chen mempertahankan level tinggi. Dalam kompetisi tanpa terlalu tak terkalahkan. Dengan begitu, saat bermain game, dia akan merasa bahagia dari lubuk hatinya saat memenangkan pertandingan. Atau naik peringkat. Seperti yang dikatakan kakakku, para penonton juga begitu. Bersantai sejenak bukankah itu cara untuk menghilangkan kebisingan dan masalah? Ngomong-ngomong, apa kalian sudah dengar? Sepertinya Tang Chen sudah punya pacar. Sepertinya tidak mungkin. Begitu banyak rumor yang beredar saat kelas 10. Bukankah semuanya palsu pada akhirnya? Kali ini berbeda. Ada yang memotret Tang Chen sedang bergandengan tangan dengan seorang gadis yang sangat cantik. Di jalan. Benarkah? Kirimkan fotonya padaku nanti. Aku akan menilainya. Beberapa gadis berdiskusi dengan riang, tetapi guru yang mengajar di depan kelas memelototi mereka, dan mereka semua menutup mulut mereka. Tang Chen yang pendengarannya sangat tajam sekali lagi mendengar isi percakapan mereka. Tidak kusangka, saat pergi ke pusat perbelanjaan kemarin, aku bertemu seseorang yang mengenalnya dan memotretku seperti seorang paparazi. Tapi tidak masalah. Ada masalah, ada solusi. Tang Chen sama sekali tidak takut dengan hal-hal sepele seperti ini. Dia hanya seorang siswa SMA berprestasi, bukan selebriti besar. Dia hanya bergandengan tangan dengan adik perempuannya di luar. Kenapa harus dibuat seolah-olah dia bersalah? Hanya dengan sedikit berdandan saja sudah sangat cantik, dan dia juga menjabat sebagai ketua OSIS. Baik di dalam kelas maupun di seluruh sekolah, dia memiliki popularitas yang cukup tinggi. Orang yang benar-benar pantas disebut sebagai kembang sekolah di dunia nyata. Seringkali bukan yang paling cantik di seluruh sekolah, seperti Yang Ya yang memiliki paras yang lumayan, dan juga sangat disukai di sekolah. Lebih disukai, yang disebut kembang sekolah yang dingin dan angkuh itu sebenarnya tidak ada, tidak peduli seberapa cantik dirimu. Jika hubunganmu dengan teman-teman sekelas tidak baik, masih ingin disebut kembang sekolah, hanya saja Tang Chen tidak terlalu menyukai Yang Ya. Gadis tipe seperti ini, dia selalu merasa bahwa kodrat wanita adalah menyukai kecantikan. Menyukai berdandan diri sendiri itu tidak bisa disalahkan. Tetapi berdandan juga harus melihat tempatnya, jika dalam acara formal. Atau saat liburan dan sejenisnya, berdandan dan membuat diri sendiri terlihat cantik itu bisa dimengerti. Tetapi kita semua adalah siswa SMA, biasanya belajar sangat lelah, masih harus setiap hari dengan sengaja berdandan dengan susah payah. Itu sangat tidak menarik. Kesan Tang Chen yang paling dalam adalah, pada hari perlombaan olahraga kelas 1. Pagi itu Tang Chen datang ke kelas lebih awal, tetapi menemukan bahwa banyak gadis sudah datang lebih dulu, dan beberapa dari mereka sedang berdandan. Perlombaan olahraga sekolah itu untuk apa? Tentu saja untuk kompetisi olahraga, jelas-jelas pihak sekolah mewajibkan. Sebagian besar orang memiliki proyek yang harus mereka ikuti, dan proyek-proyek ini akan membuat berkeringat. Mengapa masih harus berdandan? Bukankah itu jelas-jelas berencana untuk bermalas-malasan? Dan teknik berdandan para siswi ini memang tidak terlalu bagus. Masih berdandan tebal, membuat Tang Chen bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Seperti Apch aku ya SMA memang seperti ini. Masih ingat hari-hari itu Tang Chen tidak menonton Kamen Rider kesukaannya, karena begitu sampai di kelas bisa melihat banyak Kamen Rider. Jadi baginya, dibandingkan dengan kembang sekolah Yang Ya, masih adik perempuan seperti Shen Mengxi ini, yang lebih disukainya.
Wajah yang cantik, halus, dan lembut, murni alami tanpa tambahan. Kualitas yang dingin dan jernih itu tidak bisa dipelajari orang lain. Cih, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh berkata seperti ini, seolah-olah dia memiliki pikiran macam-macam terhadap adik perempuannya sendiri. Maaf ya ketua kelas. Hari ini rumahku kebakaran, kalau ada masalah, besok saja diselesaikan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Tang Chen menggendong tas sekolahnya dan meninggalkan kelas. Dia tidak pernah mengikuti kelas malam. Alasannya juga sangat sederhana, nilai Tang Chen selalu menjadi yang tertinggi di SMA Jiangcheng. Setelah memberitahu wali kelas bahwa dia ingin pulang untuk belajar sendiri, wali kelas juga dengan senang hati menyetujuinya. Biasanya kalau Tang Chen pulang ke rumah, biasanya setelah makan malam langsung bermain game A, bermain sampai jam 12 baru tidur, membantu Yangnya mengerjakan soal tidak akan membuang banyak waktu. Masih sangat bersedia untuk membantu. Tetapi situasi hari ini berbeda, ibunya Ling Hui sudah pergi. Di rumah hanya ada Shen Mengxi seorang diri. Menjaga rumah, maka Tang Chen harus segera pulang menemani adik perempuannya. Jadi setelah ibunya pergi, hanya tinggal Yang sendirian di kursinya, merasa tidak rela. Dulu, setiap kali Yang datang bertanya, Tang Chen selalu dengan sabar menjelaskannya, tidak pernah menolak. Tapi hari ini, setelah seseorang memotret foto mesra Tang Chen dengan gadis lain, Tang Chen menolaknya, dan buru-buru pergi. Apa artinya ini? Ini berarti babi yang dia incar pergi menggoda kubis orang lain. Nona Cheng, bolehkah saya membantu Anda? Ibu membawa Shen Mengxi dari neraka ke rumahku menjadi adikku, secara pribadi menunjukku untuk bertanggung jawab merawatnya. Untuk membantu Shen Mengxi beradaptasi dengan kehidupan sekolah lebih awal. Sebelum masuk sekolah, dia membutuhkan bimbingan dari Tang Chen, siswa terbaik dan paling tampan di angkatannya. Tak disangka, adik perempuan belum masuk sekolah. Foto bergandengan tangan dengan Tang Chen sudah lebih dulu viral di sekolah. Hanya karena khawatir adik perempuan bosan di rumah, dia dengan tegas menolak membantu ketua OSIS mengerjakan soal setelah pulang sekolah. Yang ia pasti mengerti apa yang terjadi. Babi yang dia incar pergi menggoda kubis orang lain. Sementara Tang Chen sama sekali tidak peduli dengan situasi ala Yangnya, dan buru-buru berlari pulang. Aku pulang. Tang Chen membuka pintu rumah, dan langsung melihat adik perempuannya, Shen Mengxi, masih duduk di sofa menonton kartun. Sementara ibunya, Ling Hui, yang sudah tidak ada kerjaan, sedang asyik menonton video pendek di Douyin. Tang Chen meletakkan sekantong besar camilan yang baru saja dibelinya di supermarket di atas meja kopi. Isinya keripik kentang, permen, jeli, dan Cheetos. Xiao 11, ayo makan camilan. Setelah membuka bungkus sebuah permen, Tang Chen menyodorkan permen itu ke depan Shen Mengxi. Tidak usah. Jangan sungkan. Kalau kamu tidak makan, akan aku paksa masuk ke mulutmu. Setelah 2 hari berinteraksi, Tang Chen sudah mengerti bahwa untuk menghadapi Shen Mengxi, sikap harus sedikit lebih tegas, jangan memberinya kesempatan untuk menolak niat baikmu. Namun, Tang Chen awalnya berencana memberikan permen itu kepada adik perempuannya agar dia makan sendiri. Siapa sangka Shen Mengxi malah sedikit membuka mulutnya. Sepertinya dia ingin disuapi. Yang paling parah adalah, Ling Hui sekarang berada di samping mereka. Menatap mereka sambil terkikik, ekspresinya seolah berkata, silakan lanjutkan. Aku cuma lihat-lihat saja. Tapi mau bagaimana lagi? Dia sekarang sudah terjebak. Hanya bisa perlahan mendekatkan tangannya ke bibir kecil Shen Mengxi yang merah delima. Lalu dengan lembut memasukkan permen itu. Di antara itu, jarinya juga tanpa sengaja menyentuh bibir Shen Mengxi. Bisa dibilang sentuhan ini lebih lembut dan kenyal daripada permen di tangannya. Enak, lembut, manis sekali. Enak kalau begitu, ambillah sesukamu yang ada di dalam sini. Tapi sebentar lagi kita akan makan malam, jadi jangan makan terlalu banyak. Setelah selesai berbicara, Tang Chen meletakkan tas sekolahnya, dan bersiap pergi ke dapur untuk memasak. Dulu, di keluarga mereka, yang memasak adalah ayah, Tang Liu. Tetapi sejak orang tuanya pergi bekerja di luar kota, agar bisa mengurus dirinya sendiri, Tang Chen juga mulai menguasai seni memasak. Sekarang, bahkan jika orang tuanya meluangkan waktu untuk pulang saat liburan, yang bertanggung jawab memasak tetaplah Tang Chen. Mau bagaimana lagi, siapa suruh dia pandai memasak? Chen Gege, bolehkah aku membantu? Tidak usah, baiklah, kalau begitu Xiao 11 bantu aku mencuci sayuran di sebelah sana, ya? Tang Chen awalnya tidak berniat meminta bantuan adik perempuannya, lagi pula lukanya belum sembuh. Tetapi setelah melihat tatapan memohon Shen Mengxi, hatinya tetap luluh. Baginya saat ini, lingkungan yang terlalu nyaman justru mungkin akan membuatnya merasa gelisah. Jadi Tang Chen memberinya pekerjaan paling ringan di dapur. Ngomong-ngomong, Tang Chen sudah berdiri di dapur sekarang, tetapi sistemnya tidak berniat mengeluarkan tugas baru sama sekali. Dengan kata lain, 2 tugas sederhana yang muncul sebelumnya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lokasinya. Dengan pemikiran seperti itu, Tang Chen mulai menyiapkan makan malam, dan Shen Mengxi, yang telah membantunya mencuci sayuran, tidak meninggalkan dapur dan hanya memperhatikannya. Shen Mengxi sering memasak di rumah, jadi dia bisa melihat seberapa hebat keterampilan memasak Tang Chen sekarang, baik itu keterampilan dasar memotong atau kontrol api, atau keterampilan menumisnya sangat mahir. Tang Chen,
yang memfokuskan seluruh energinya pada panci, mengungkapkan aura fokus di setiap saat. Dipadukan dengan ketampanan remaja yang sempurna, tidak ada gadis yang tidak akan tergerak oleh pemandangan seperti itu. Orang lain mengatakan bahwa anak laki-laki yang serius adalah yang paling tampan. Dulu Shen Mengxi tidak mengerti, karena sejauh ini dia hanya berhubungan dengan ayahnya yang tidak bertanggung jawab, dan anak-anak beruang yang sangat nakal di sekolah desa. Jadi ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat seorang anak laki-laki melakukan sesuatu dengan serius dari jarak sedekat itu, yang membuatnya sedikit tersentuh. Tidak lama kemudian Tang Chen menyelesaikan makan malam hari ini. Daging babi rasa ikan, sepiring sayuran hijau, dan sup telur rumput laut. Setiap hidangan memancarkan aroma unik, sekaligus merangsang rongga hidung dan selera orang. Makan malam hanya dimakan oleh mereka bertiga. Dan hanya makan sekali ini saja, tidak akan disimpan untuk keesokan harinya, jadi Tang Chen hanya membuat 2 hidangan dan 1 sup. Ngomong-ngomong, Chen, aku harus kembali bekerja lusa, kata Lin Hui tiba-tiba setelah makan. Secepat itu? Tidak bisa tinggal lebih lama, pesawatnya besok pagi, jadi aku tidak akan kembali besok. Begitukah? Yah, tidak apa-apa. Tang Chen tahu bahwa orang tuanya memiliki beban kerja yang berat saat bekerja di luar kota. Biasanya sangat sibuk, termasuk menjemput Shen Mengxi kali ini, hanya Lin Hui yang kembali sendiri, jadi dia tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal. Lalu bagaimana dengan Xiao Xi? Tapi masalahnya sekarang adalah, jika dia harus pergi ke sekolah di siang hari. Tidak akan ada cara untuk merawat Shen Mengxi di rumah. Di siang hari, seharusnya tidak ada masalah bagi Xiao Xi untuk menjaga rumah sendirian. Lagi pula, kamu tidak pergi ke kelas malam. Jadi langsung pulang saja di malam hari. Lalu bagaimana cara mengatasi makan siang? Xiao Xi bisa memasak sendiri. Kamu baru saja membeli begitu banyak bahan makanan kemarin, seharusnya dia tidak akan kelaparan, kan? Tidak bisa. Aku takut Xiao Xi akan terlalu terbebani, dan tidak berani mengambil bahan makanan dari lemari es sesuka hati. Apalagi dia belum pernah memasak di dapur kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ini, Lin Hui mengerutkan kening. Melihat kondisi keluarga Shen Mengxi, biasanya mereka memasak menggunakan kayu bakar, tidak seperti keluarga Tang Chen yang fasilitasnya lengkap. Memasak sepenuhnya bergantung pada gas alam. Bahkan jika tidak akan terjadi kebocoran gas alam yang membahayakan jiwa. Hanya menggunakan peralatan dapur baru saja sudah cukup berbahaya, seperti terpeleset atau tergores. Begitu terjadi kesalahan, Shen Mengxi, seorang gadis yang baru tiba, tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Sudahlah, sudahlah. Paling banter aku akan pulang setiap siang untuk memasak. SMP Jiangcheng setidaknya masih memiliki waktu istirahat siang selama 2,5 jam. Dan rumah Tang Chen ke sekolah hanya berjarak 10 menit berjalan kaki. Masih sempat jika pulang untuk memasak dan makan siang setiap hari. Tapi, bahkan jika aku meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk pulang setiap hari, aku tidak bisa membiarkan Xiao 11 tinggal di rumah dalam jangka panjang. Demi merawat adik perempuan, Tang Chen bisa mencari cara untuk membuat penyesuaian.